Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya saya telah menyampaikan materi pendahuluan terkait dengan topik berpikir kritis. Dalam video kali ini, saya akan melanjutkan materi tersebut dengan pembahasan mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Saya hendak mengawali video ini dengan mengutip seorang pendapat yang merupakan seorang ahli biologi dan antropologis asal Inggris dengan bidang keahlian komparatif anatomi yang memiliki julukan Bulldog Darwin karena dukungannya terhadap teori Charles Darwin. Dia berkata, pembaharu pengetahuan alam secara mutlak menolak untuk mengakui otoritas. Baginya, skeptisisme adalah tugas tertinggi. Iman buta merupakan satu-satunya dosa yang tidak terampuni. Dan tidak mungkin sebaliknya, karena setiap kemajuan besar dalam pengetahuan alam telah melibatkan penolakan mutlak terhadap otoritas, menghargai skeptisisme yang paling tajam. Thomas Huxley tentang anjuran meningkatkan pengetahuan alam tahun 1886. Para pemikir kritis tahu bahwa perdebatan atau argumentasi seringkali terjadi secara kasat mata dan tidak vulgar atau terang-terangan. Tugas dari para pemikir kritis adalah mengidentifikasi permasalahan yang ada ke dalam pandangan yang jelas, dan jika perlu, memberikan balasan entah berupa opini yang solid atau argumentasi yang baik. Dalam video ini saya mencoba membagikan beberapa keterampilan inti dari berpikir kritis, terkait dengan mendeteksi apa yang tersirat, memeriksa bukti-bukti, dan dengan cepat kemudian mendekonstruksi atau membongkar isi dari teks-teks terkait. Saya yakin kita menyadari bahwa di sekitar kita terdapat orang-orang yang pandangannya tampaknya tidak didasarkan pada penilaian rasional apapun di dunia, tetapi lebih pada informasi yang mudah diserap, atau bahkan pada prasangka secara terang-terangan. Tayangan-tayangan di berita TV, channel video di YouTube, ditelan mentah-mentah dan diyakini sebagai sebuah kebenaran tanpa sebelumnya diperiksa atau divalidasi. Saya pribadi pun seringkali juga terperangkap dalam perilaku semacam ini, dan saya yakin Anda pun juga terkadang terjebak dalam perilaku yang tidak logis ini. Faktanya adalah, walau Aristoteles menyebut manusia sebagai hewan rasional, namun nyatanya orang jarang menggunakan fasilitas rasional mereka dalam praktik sehari-hari. Secara lebih halus, orang sering memberikan alasan yang baik untuk posisi mereka. Tetapi pada kenyataannya, sampai pada pandangan mereka untuk posisi yang sangat berbeda. Alasan yang bagus menjadi tidak relevan, karena terkadang kita mengetahui apakah kita menyajikan argumen yang kuat yang justru cenderung menyangkal keputusan kita tersebut. Saya beri contoh. Misalnya tetangga kita membeli kendaraan 4-wheel drive terbaru, mobil segala medan, dan kekeh untuk bersikeras bahwa mobil itu penting untuk digunakan mereka saat keluarga bertamasya ke daerah pegunungan. Namun, kenyataannya adalah 95% waktu mereka hanya dihabiskan untuk pergi ke tempat yang tidak lebih jauh dari kantor mereka. Dan mobil baru itu hanya menjadi pemenuh ruang garasi mereka. Mungkinkah alasan sebenarnya karena mereka ingin memiliki mobil itu untuk meningkatkan rasa prestis mereka? Contoh lain sering saya temukan di rumah, terutama saat mengantar istri saya berbelanja. Betapa sering istri saya mengambil barang-barang diskon yang sebenarnya tidak terlalu diperlukan. Sabun cair ukuran besar, misalnya. Sementara pada bulan berikutnya dia akan membeli kembali sabun ukuran besar yang lain dengan alasan aroma sabun yang sekarang ini lebih wangi. Alhasil menumpuklah deretan sabun cair di kamar mandi, yang tidak jarang pada akhirnya terbuang percuma. Contoh-contoh semacam ini mudah kita amati khususnya dalam pemberitaan, khususnya pada periode yang berdekatan dengan pemilu. Betapa berbagai narasi dihembuskan untuk tujuan mengangkat prestasi satu calon dan menjatuhkan calon lain dengan memberitakan hal-hal negatif semacam kesalahan, skandal, ataupun hal lainnya. Maksud dari beberapa contoh dan ilustrasi ini terutama untuk mengajak dan membiasakan agar kita berusaha melihat pada reasoning dan penjelasan yang disampaikan orang-orang kepada kita, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media yang kita konsumsi. Saya pribadi cenderung menganggap berpikir kritis semacam
kotak peralatan. Para filsuf memiliki tradisi panjang melihat keterampilan argumen sebagai alat. Namun bagi saya, berpikir kritis bukanlah satu alat, melainkan satu set peralatan atau seperangkat peralatan. Plus, keterampilan dalam berpikir kritis dapat melakukan lebih banyak daripada yang tampaknya disadari oleh sebagian besar ahlinya. Karena kebanyakan dari mereka pun juga berangkat dari basis dan lingkungan pengetahuan yang sempit. Mungkin salah satu tulisan yang paling terkenal tentang cara berdebat adalah buku-buku dari Aristoteles yang usianya sudah lebih dari 2000-an tahun. Para pengikut Aristoteles yang dikenal dengan The Peripatetic ini mengumpulkan naskah-naskah ini dan menyebut koleksi ini sebagai organon. Organon sendiri dalam bahasa Yunani memiliki arti berupa alat. Menariknya, judul ini mencerminkan kontroversi di jantung filsafat yang tidak pernah padam. Apakah logika bentuk filsafat yang paling murni atau hanya alat yang digunakan para filsuf? Jadi, bagian Yunani kuno yang tidak jelas ini cukup mengejutkan karena bersifat politis, berpihak pada kontroversi pendidikan yang terus berkecamuk hingga hari ini. Logika adalah alat utama dari berpikir kritis. Kita dapat melihat berbagai jenis logika yang digunakan sebagai atau semacam obeng mental dengan dua tujuan berbeda. Memungkinkan kita untuk memisahkan argumen sepenuhnya untuk kemudian diperbaiki dan dipasang kembali. Berpikir kritis juga memiliki kegunaan kreatif seperti prototyping dan brainstorming. Keterampilan semacam paku dan palu banyak dengan berbagai lem yang ditambahkan sangat bagus untuk menciptakan solusi baru dan memvisualisasikan kemungkinan. Plus, jangan lupakan pula bahwa komponen sosial dan emosional dari berpikir kritis yang bisa kita bayangkan sebagai semacam alat pengukur dalam kotak peralatan tadi. Logika filosofis dan matematis adalah proses tersendiri, di mana satu orang atau komputer dapat mengubah dan menguasai dunia. Lihat saja bagaimana Google dan Facebook pada awalnya. Tapi, berpikir kritis melibatkan pertanyaan. Pertanyaan yang menantang terkait dengan argumen, metode, ide, dan temuan menuntut konteks dan latar belakang. Oleh karena itu, berpikir kritis pada dasarnya bertujuan kebaikan, di mana orang akan mengeksplorasi dan menciptakan kebenaran kolektif. Yang walaupun tidak mungkin bisa mencapai level kebenaran hakiki, tetap saja lebih baik daripada versi kebenaran individu. Urutan dari pemikiran adalah bernalar, menganalisis, dan memberikan argumen. Harus dalam urutan demikian. Pemikir yang awam mungkin akan mulai dengan berdebat dan kemudian berhenti sejenak untuk menganalisis dan akhirnya mencari alasan. Tetapi, membuat argumen mengikuti penalaran atau bukan sebaliknya, ini akan jauh lebih baik. Anda dapat menemukan banyak jenis logika. Anggap saja logika klasik, logika Boolean, logika kuantum, dan logika-logika lainnya. Namun, berpikir kritis bukanlah cara untuk membuat kita mempelajari berbagai macam logika tersebut. Ada perbedaan mendasar antara semua logika biasa dan logika yang dimaksudkan oleh para pemikir kritis sebagai salah satu alat mereka, yaitu logika informal. Semua logika lainnya berkaitan dengan bentuk argumen, tetapi hanya logika informal, seperti namanya, yang juga berkaitan dengan isi dari argumen, terkait dengan masalah dan aplikasi. Para filsuf lebih suka melihat berpikir kritis sebagai kursus dalam logika informal. Studi tentang argumen yang diungkapkan dalam bahasa alami, di mana argumen yang valid saja tidak cukup. Kesimpulannya adalah, dia harus juga berguna. Tapi jangan terlalu bersemangat dengan prospek menggunakan logika untuk menaklukkan dunia, karena seperti yang sudah saya jelaskan, kekuatannya sangat terbatas. Perbedaan antara argumen yang masuk akal dan kekeliruan seringkali jauh dari hitam dan putih. Di sisi lain, jangan biarkan salah satu dari kekhawatiran ini menghalangi kita untuk menggunakan keterampilan logika dalam berpikir, menulis, dan berbicara. Karena secuil metode dapat membantu untuk membuat kita berargumen lebih persuasif dan sekaligus menunjukkan kelemahan argumen dari orang lain.
Para peneliti sering menemukan bahwa ketika sebuah pertanyaan ditelusuri, orang tidak dapat benar-benar menjelaskan alasan mengapa mereka meyakini suatu pandangan tertentu. Yang lebih mengkhawatirkan bagi masyarakat adalah seringkali orang-orang semacam ini sangat enggan untuk ditentang pandangannya. Umumnya karena mereka-mereka ini adalah orang yang berada di dalam kekuasaan atau memiliki kekuasaan. Keterampilan untuk berpikir kritis adalah penangkal kita terhadap penyakit yang sangat umum ini. Seorang filsuf Amerika abad ke-19 pernah berujar bahwa satu-satunya hukum tindakan mental yang utama dan mendasar terdiri dari kecenderungan untuk melakukan generalisasi. Perasaan cenderung menyebar. Hubungan antara perasaan membangkitkan perasaan. Perasaan tetangga menjadi berasimilasi. Ide-ide cenderung untuk mereproduksi diri mereka sendiri. Ini adalah begitu banyak rumusan dari satu hukum pertumbuhan pikiran. Ketika gangguan perasaan terjadi, kita memiliki kesadaran akan perolehan pengalaman. Ini menurut Charles S. Peirce dalam bukunya Teori Arsitektur tahun 1891. Kutipan di atas adalah bagaimana membangun apa yang sudah Anda pikirkan sangat penting untuk pertumbuhan di masa depan. Tapi sayangnya ini juga membawa masalah. Peirce juga mengidentifikasi 3 jenis pemikir yang akan kita rangkum sebagai berikut. Yang pertama adalah sticklers, orang yang membentuk keyakinan mereka dengan dasar berpegang teguh pada pandangan manapun yang paling mereka sukai. Bukti apapun yang disajikan kepada mereka dan bahkan bagaimanapun keadaan berubah. Jika diminta untuk membenarkan pendapat mereka atau pandangan mereka, mereka biasanya sangat teliti dalam menemukan fakta untuk mendukungnya. Sementara juga menolak untuk melihat apapun yang tampaknya bertentangan dengannya. Yang kedua adalah tipe pengikut, yaitu orang yang menghormati siapapun atau apapun yang menampilkan dirinya sebagai sosok yang berwibawa. Mereka membentuk pandangan mereka dalam diskusi kelompok tentang apa yang mereka pikirkan, katakan, atau profesor katakan, atau jika tidak ada figur otoritas, tentang apa yang mereka bayangkan sebagai pandangan dari konsensus. Ketika mereka mencari sesuatu di internet, umumnya mereka akan menuju situs-situs seperti Wikipedia, dan enggan untuk berkonsultasi dengan situs web yang dijalankan oleh individu. Pemikir seperti ini, seperti yang dikatakan oleh Peirce, adalah anggota masyarakat yang berguna, karena mereka membantu keharmonisan dan kohesi sosial. Meskipun mereka juga dapat ditemukan menghasut tiran dan menganiaya minoritas, tetapi mereka tidak berguna sejauh ide berjalan. Yang ketiga atau yang terakhir adalah pembangun sistem. Ini adalah orang-orang yang mencoba memasukkan semuanya ke dalam kerangka kerja yang sudah ada sebelumnya. Mereka ini bisa dikatakan semacam atau sebagai versi dari stickler yang lebih canggih. Sains memiliki kewajiban dalam prakteknya adalah untuk bekerja dengan prinsip yang sama. Para pembuat sistem bersedia mempertimbangkan informasi baru, tetapi jika memerlukan pembongkaran struktur yang sudah ada itu, bahkan atau membongkar yang sebelumnya sudah ada untuk memahami dunia, mereka umumnya cenderung untuk menolak. Menurut Peirce, cara cerdas untuk melihat dunia adalah menerima bahwa semua yang Anda tahu mungkin salah dan harus mulai dari awal jika perlu. Atau memang berakhir dengan semua pandangan tentang suatu masalah dihancurkan dengan tidak ada hipotesis kerja yang tersisa. Hanya pemikir kritis sejati yang akan melakukan hal semacam ini. Hampir semua profesor seni dan sains sangat sombong dan memperoleh kebahagiaan dari kesombongan mereka. Ini merupakan kutipan dari Erasmus. Bertrand Russell menganggap kutipan ini berasal dari Erasmus dan bisa memahami alasan dari Bertrand Russell mengapa menyukainya. Russell adalah seorang filsuf yang siap untuk mendebatkan pandangan yang tidak populer, seperti contoh di mana dia menyatakan bahwa perang adalah hal yang buruk dan akibatnya dia harus dimasukkan ke dalam penjara sebanyak 2 kali. Sebenarnya sepanjang sejarah para pemikir kritis seringkali berurusan dengan penguasa akibat dari gagasan kritisnya. Dalam dunia Islam kita mengenal para imam mazhab seperti Imam Abu Hanifah yang dicambuk dan dipenjara di era penguasa Al-Mansur pada zaman dinasti Abbasiyah. Dia ditahan karena menolak untuk dijadikan sebagai qadhi.
Sebelum itu, di zaman dinasti Umayyah, kita juga mengenal Imam Abu Hanifah pernah ditahan saat Marwan bin Muhammad menjadi penguasa karena menolak tawaran menjadi hakim. Yang kedua, Imam Malik pernah dihukum cambuk karena melawan perintah Abu Ja'far al-Mansur karena meriwayatkan hadis bahwa tidak ada talak bagi orang yang dipaksa. Imam Syafi'i juga pernah ditangkap, tangan dan kakinya diikat dengan rantai, lalu diarak di jalanan sebagai sosok yang tertuding melawan kekuasaan negara. Imam Ahmad bin Hambal pernah dicambuk dan dipenjara selama lebih dari atau kurang lebih 30 bulan oleh Khalifah Ma'mun. Dan jauh sebelumnya kita mengetahui bahwa pada 15 Februari 399 sebelum Masehi, Sokrates dihukum mati oleh penguasa kota Athena. Sokrates dihukum mati karena dinilai merusak pikiran para pemuda dan tidak memiliki rasa hormat. Beberapa contoh di atas sebenarnya juga memberikan gambaran yang ironis, bahwa gagasan seseorang pemikir kritis bisa tetap hidup ribuan tahun bahkan setelah mereka meninggalkan dunia ini. Namun, tidak demikian dengan para pihak yang menjatuhkan hukuman kepada mereka. Bahkan amat sedikit sekali orang yang mengetahui siapa pejabat yang menjatuhkan hukuman untuk para imam mazhab tersebut. Atau sebut saja siapa yang nama penguasa Athena yang menjatuhkan hukuman untuk Sokrates. Jika kita kembali kepada kutipan Erasmus yang dikutip oleh Russell, yang mengambil contoh profesor dan orang-orang yang berwenang, tetap saja intinya hal ini berlaku untuk semua orang. Tidak hanya pada kalangan intelektual dan otoritas berwenang. Terlalu sedikit orang yang benar-benar terbuka terhadap ide-ide baru, apalagi mampu menerima kritik, kecuali mereka telah mengambil dan benar-benar menyerap pelajaran dari berpikir kritis. Filsuf dari Amerika Serikat, William James, membuat poin yang sama ketika dia mengeluh bahwa terdapat banyak orang yang berpikir bahwa mereka berpikir ketika mereka hanya mengatur ulang prasangka mereka. Bagi pemikir kritis, pemikiran yang cerdas dan prasangka adalah perbedaan penting yang harus dibuat. Dan langkah pertama adalah menjadi lebih sadar akan bias yang ada di dalam diri kita. James juga merekomendasikan bahwa di banyak bidang, orang harus memutuskan posisi mereka berdasarkan perasaan, bahkan jika mereka tidak memiliki argumen yang baik atau relevan untuk mendukung. Profesor cenderung menyuruh orang untuk berpikir, dan mereka akan mengeluh ketika para mahasiswa tidak melakukannya. Tetapi sayangnya, seringkali para profesor gagal untuk memberikan saran tentang bagaimana melakukannya itu. Untuk itu, mahasiswa harus mengandalkan sebagian besar pada upaya mereka sendiri. Seorang ilmuwan menjelaskan tentang bagaimana para ilmuwan seharusnya berpikir. Perumusan masalah seringkali jauh lebih penting daripada solusinya, yang mungkin hanyalah masalah keterampilan perhitungan matematika atau merupakan eksperimental. Untuk mengajukan pertanyaan baru, kemungkinan baru, untuk melihat masalah lama dari sudut pandang baru, membutuhkan imajinasi kreatif, dan ini menandai kemajuan nyata dalam sains. Albert Einstein dalam The Evolution of Physics tahun 1938 halaman 92. Sebelumnya kita telah membahas apa itu berpikir kritis, tetapi sekarang saya akan merinci apa yang bukan. Berpikir kritis bukan tentang menempatkan argumen dan debat ke dalam bahasa atau simbol formal, dan kemudian menemukan kesalahan logika di dalamnya. Berpikir kritis tentang bagaimana melihat isu dan masalah di dunia nyata, dengan segala ketidakjelasan dan kontradiksinya, dan menawarkan wawasan yang relevan, praktis, dan tajam di dalamnya. Ini adalah keterampilan yang memungkinkan kita semua, misalnya membedakan yang benar dari yang salah, memilih kebijakan bisnis yang terbaik, dan menyusun kasus untuk yang paling menarik untuk kita lakukan. Juga berpikir kritis jauh lebih dalam daripada hanya sekedar keterampilan belajar yang mengatur cara melakukan hal-hal yang sering diajarkan dosen kepada mahasiswa. Sebaliknya, berpikir kritis adalah tentang apa yang harus dilakukan ketika tidak ada jawaban yang jelas atau metode yang ditetapkan tersedia. Bayangkan seperti ini. Keterampilan belajar memastikan bahwa Anda memiliki ballpoint dan kertas selama kuliah. Berpikir kritis adalah tentang apa yang harus Anda catat. Seorang fisikawan kuantum, Richard Feynman, mengatakan bahwa sains
didasarkan pada keyakinan bahwa para ahlinya sendiri sering tidak mengetahui apa yang mereka akui sebagai ahli. Pernyataan itu berlaku semacam tombol untuk berpikir kritis juga. Orang yang mengaku ahli dalam berpikir kritis tidak serta-merta mengetahui segala sesuatu tentang berbagai macam keterampilan dan materi yang dicakup atau diambil oleh subjek. Namun demikian, berpikir kritis adalah sebuah keterampilan. Jadi, apakah kita cukup mahir atau tidak, kita pasti dapat meningkatkannya melalui latihan yang akan saya sajikan dalam video sesi-sesi berikutnya. Sekali lagi, bahwa berpikir kritis bukan tentang mempelajari serangkaian fakta-fakta yang tidak ada habisnya. Melainkan, berpikir kritis mendorong kita untuk mengembangkan keterampilan berpikir bawaan kita dengan membuat kita tetap aktif untuk berpikir. Saya hendak menutup video sesi ini dengan satu kutipan ayat dari kitab suci Al-Quran.